Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kebaktian ini secara online. Dimanapun Anda berada, kita percaya kita mendapatkan berkat yang sama. Dan kita mengalami persekutuan yang sama bersama-sama dengan Tuhan dan jemaat yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk bersekutu bersama. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau minta berkat kepada Tuhan supaya ibadah kita hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan tetap menyatukan kita di dalam satu kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita buka ibadah kita dengan kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Namamu besar, namamu termulia. Dan biarkanlah Engkau dimuliakan Tuhan di atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap perbuatan tangan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya saat ini Tuhan, baik kami yang beribadah bersama secara onsite di tempat ini maupun dimanapun kami berada secara online, kami akan mendapatkan berkat yang sama Tuhan Yesus melalui persekutuan ini. Ya biarkanlah kami memiliki hati yang sama, hati yang rindu Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau. Dan bersatu bersama Tuhan menaikkan setiap pujian hati kami yang terbaik sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu. Kami bawa Tuhan Yesus kebaktian kami pada pagi hari ini. Setiap hati kami Tuhan, dan setiap orang-orang yang mengasihi Engkau saat ini. Curahkan setiap kuasa-Mu atas kami dan lawat kami Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerjalah atas setiap kami dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus membawa setiap pujian hati kami yang terbaik. Sebab Engkau Allah penyelamat kami, sebab Engkau Allah pengharapan kami Tuhan Yesus. Engkau Allah penyembuh kami Tuhan. Engkau Allah yang memberi sukacita dan kekuatan baru pada setiap kami. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus hadir bagi kami saat ini Tuhan, melawat kami dan menjamah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Haleluya. Segala
Tuhan Allah penyelamat kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan pulihkanku, yang pulihkanku. Terima kasih, Kau penyembuh kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, haleluya, hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Biar segala pujian syukur kami naikkan bagimu, dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Biar ini hati kami Tuhan, segala pujian dan syukur dari hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saya mau ajak saudara semua untuk bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Naikkan pujian kita. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami balat kasih-Mu Tuhan, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Biar segala hormat kemuliaan yang terbaik bagimu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ya, kami mau jadi penyembah-Mu Tuhan. Segala
bersyukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan penyelamat kami. Kau Tuhan segalanya di dalam hidup kami, dan kami mau naikkan pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Sebab Engkau di atas segalanya Tuhan, Kau Raja di atas segala raja, Engkau termulia. Haleluya. Ini kami Tuhan, jadi penyembah-Mu seumur hidup kami. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian yang terbaik bagi-Mu, sebab Engkau termulia di atas segalanya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Engkau yang tertinggi di atas segalanya, dan kami mau naikkan pujian kami. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Hosana bagimu, hosana bagimu Tuhan. Kaulah penyelamat kami yang duduk di atas tahta tertinggi. Yesus Tuhan, Bapa yang kekal, Roh Kudus yang baik. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, glory bagimu. Glory. Yesus Tuhan. The highest Jesus, you are in the highest place. Engkau Allah yang ada di tempat yang maha tinggi Tuhan. Hosana.
bagimu Sang Raja. Terpujilah dan termulialah namamu kekal selamanya. Ini hati kami yang memuji Engkau Tuhan. Ini hati kami yang menaikkan setiap pujian yang terbaik bagimu. Sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian sembah syukur kami. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hadir bagi kami saat ini menjamah kami. Sukacita baru kami terima, pengharapan baru, kekuatan baru yang daripada Tuhan. Menguatkan setiap kami semua. Dengan sukacita kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan pujian kami. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Segala sorak-sorai pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi mari kita sapa kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab ini kita memiliki hati yang sama, yang bersatu hati, menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Kami Tuhan berkumpul bersatu menaikkan pujian kami. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Haleluya. Dari setiap suku dan bangsa berdiri di hadapan-Mu, berdiri di hadapan Anak Domba, menyatakan haleluya, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba, pujian dan kekuatan, hormat, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kami berkumpul bersatu Tuhan. Satu suara kami menyatakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Haleluya. Dari setiap suku dan bangsa berdiri di hadapan Anak Domba. Satu suara menyatakan, haleluya, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba, pujian dan kekuatan, hormat, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba. Hanya Kau yang termulia. Pujian dan kekuatan, hormat, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba, pujian dan kekuatan, hormat, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kita percaya di sini Tuhanlah satu-satunya kekuatan pengharapan kita. Amin. Amin. Sebab Dialah terang yang tinggal di dalam kehidupan kita, memampukan kita juga untuk hidup terang dan bersaksi bagi Tuhan. Haleluya.
Engkau sumber kami Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan semak. Haleluya, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan semak. Haleluya. Engkau kebenaran kami Tuhan. Haleluya. Kaulah satu-satunya, haleluya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan semak. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan semak. Haleluya. Sebab Engkau yang mampukan kami Tuhan untuk hidup sama seperti Engkau hidup Tuhan. Sebab Engkau alasan kami hidup. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Ya Tuhan, kami mau senangkan Engkau. Allah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan semak. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan semak. Haleluya. Kami mau bersinar bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bisa duduk kembali. Ini hati kami Tuhan, sebab Engkau Allah begitu baik, sebab Engkau Allah yang sudah berkorban bagi kami. Engkau Allah yang terlebih dulu melayani kami Tuhan. Dengan tulus Engkau memberikan diri-Mu sebagai tebusan bagi kami. Dengan darah-Mu Tuhan Yesus yang menebus kami dari dosa kami Tuhan. Sekarang kami mau untuk mengikuti Engkau dengan ketulusan hati kami. Ya biarkanlah Engkau bisa melihat bahwa kami rindu jadi pelayan dan hamba-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, kekuatan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima Tuhan, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ya, sebab kebaikan-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu yang mulia. Haleluya. Ku tak dapat lupakan, haleluya, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Kami apa adanya Tuhan, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Ya, hati hamba yang Engkau cari di dalam hidup kami, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik
kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku. oh Yesusku, oh Yesusku. Kami mau Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Yang terbaik, yang terbaik, yang kami berikan padamu. Yang terbaik Tuhan, ku persembahkan bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Seperti pujian yang kami bawa ke hadapan Tuhan ini tadi, bahwasanya Tuhan bukan melihat rupa, bukan melihat harta, dan Tuhan mau menerima kami apa adanya. Dan inilah Tuhan hidup kami bawa, kami persembahkan kepada Tuhan, untuk kami boleh bersukacita, boleh memuji-muji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan buat kami, karena kekuatan yang kami dapatkan dari Tuhan itu yang akan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti akan rencana-rencana besar yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, hati, pendengaran kami diberkati Tuhan. Kami fokus kepada firman Tuhan dan kami akan menikmati berkat surgawi, berkat firman yang hidup itu sanggup mengubahkan segala perilaku, segala kekurangan kami. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Mbak Nora dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, semua diberkati Tuhan ya. Semuanya sehat. Wow, sehat itu lebih dari segalanya. Amin. Karena kalau sehat itu kita memuji Tuhan juga bersukacita, ada semangat terus untuk kita mencari Tuhan, ada semangat untuk kita mencari hadirat Tuhan. Karena kalau kita tidak ada Roh Kudus, tidak ada kekuatan, ya, tidak ada semangat untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Iya, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan,
kita masih belajar tentang pencurahan, tentang hari Pentakosta. Ya, kita masih belajar tentang Pentakosta, tentang pencurahan Roh Kudus. Sebagai ayat yang ayat pembuka kita atau ayat emas kita bersama-sama membuka di dalam Kisah Rasul 2, ya, Kisah Rasul 2 ayat 4. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, beberapa minggu ini kita menikmati kehadiran Roh Kudus. Amin. Ya, beberapa minggu ini ada pencurahan Roh Kudus dalam gereja kita, dalam hidup kita, dalam keseharian kita, selalu dituntun dan disertai dengan Roh Kudus. Iya, karena masih dalam suasana Pentakosta. Masih dalam suasana Pentakosta atau hari yang ke-50, begitu ya. Waktu zaman Israel zaman kuno, ya. Waktu Israel zaman kuno, pada hari yang ke-50 ini mereka bersukacita karena menuai hasil tanam yang menggembirakan. Mereka berbahagia, bersukacita, dan itu mereka nyatakan bersama anak, bersama bapak, ibu, anak-anak ke rumah Tuhan. Mereka bersukacita karena menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, dan mereka menuai hasil dengan baik. Dan beberapa ribu tahun kemudian ini dinyatakan di dalam Kisah Rasul. Dan ini digenapi, dan itu merupakan nubuat gitu ya, beberapa ribu tahun yang lampau, dan itu digenapkan pada saat hari Pentakosta. Hari Pentakosta, di mana saat mereka atau murid-murid itu berkumpul di loteng Yerusalem, tiba-tiba dari langit turun satu bunyi tiupan angin keras dan lidah api memenuhi seluruh ruangan di mana mereka duduk bersama, mereka berdiri bersama, mereka bersukacita bersama. Saat itulah peristiwa itu terjadi dan mereka mengalami kehadiran dari Roh Kudus itu. Dan saya percaya saudara, Roh Kudus sudah ada dari zaman dulu. Dalam Kejadian 1, waktu dunia belum diciptakan gitu ya, Roh Allah melayang-layang di tengah-tengah dunia belum berbentuk apapun gitu ya. Lah karena ada Roh Allah itu, maka terciptalah dunia yang kita ada sekarang ini. Nah, saat mereka ada di loteng Yerusalem, terjadilah peristiwa besar dan mereka mengalaminya. Puji Tuhan. Terus klik berikutnya, Mbak
Dita atau Mas? Nah, saudara, pencurahan Roh Kudus. Yang pertama adalah tiupan angin. Yang pertama adalah tiupan angin. Saudara, kita katakan ya, tiupan angin. Ayo kita katakan, tiupan angin. Ya. Kalau tadi saya lihat Mbak Butet gitu ya, gembrobos gitu ya. Gembrobos keringetnya gitu, padahal sudah ada AC, ada kipas angin. Lah saya membantu supaya kipas anginnya saya saya arahkan ke dia gitu ya, mengurangi biar Mbak Butet enggak gerah, enggak kepanasan. Nah, tiupan angin itu bisa dirasa. Ya, Mbak Butet ngerasain enggak tadi ada angin? Rada-rada seger gitu ya. Sekalipun enggak banyak, enggak penuh gitu ya. Tapi ada yang bisa menolong Mbak Butet tidak panas banget gitu. Nah, waktu itu juga seperti itu, saudara. Saya membayangkan atau saya belajar gitu ya, bahwa pencurahan Roh Kudus, mereka merasakan semua orang yang berkumpul, yang beribadah, duduk, berdiri, memuji-muji Tuhan, bersukacita, mereka merasakan ada tiupan angin. Nah, tiupan angin ini ataupun angin ini adalah gambaran nafas kehidupan. Amin, saudara. Angin ini digambarkan atau gambaran nafas kehidupan atau ruah. Ya, bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya ruah atau sui. Ya, roh itu yang memberi kehidupan. Roh itu yang memberi kehidupan ke saya. Roh Tuhan itu yang memberi kehidupan ke Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup lengkap kayak begini ya, sudah wujud kita ya seperti orang kayak begini. Tetapi kalau tidak ada roh, ya, tidak ada roh, ya seperti orang-orangan di sawah. Betul enggak, saudara? Kalau kita wujudnya ya sudah seperti manusia seperti ini, tetapi tidak ada roh Tuhan yang ada dalam diri kita, dalam tubuh kita, ya kita enggak ada bedanya seperti orang-orangan di sawah atau seperti robot gitu ya. Robot itu berjalan pakai apa? Pakai remote gitu ya, pakai remote. Nah, untungnya Tuhan pada waktu itu enggak lupa di dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan Tuhan menciptakan si Adam, Tuhan enggak lupa sudah berbentuk menjadi manusia, Tuhan memberi nafas supaya Adam itu bisa hidup, bisa berbicara, bisa punya rasa gitu ya, punya hati, punya perasaan. Punya hati, saudara ya, punya hati, punya perasaan. Itu yang Tuhan taruh dalam hati kita, dalam jiwa kita, supaya kita ini juga bisa merasakan, oh orang sakit itu seperti ini rasanya. Orang dalam kesulitan itu seperti ini rasanya. Tetapi kalau orang yang hidupnya senang terus, ya enggak pernah merasakan susah, enggak ngerti susah itu apa, sakit itu apa. Tetapi Tuhan itu taruh roh itu dalam hati kita supaya kita juga merasakan kalau susah itu seperti ini, sakit itu seperti ini, begitu.
seperti Ibu Marni, saya matur ya, Ibu, badai sudah berlalu. Setiap ketemu saya bilang, Ibu, badai sudah berlalu, karena setiap ketemu gimana, sudah baik ya, sudah sehat ya. Puji Tuhan, badai sudah dilalukan oleh Tuhan. Badai sudah diangkat oleh Tuhan dan sekarang mengalami kesehatan. Itu Tuhan yang memberikan kesembuhan. Ada roh Tuhan yang mengasihi Ibu Marni. Ada roh Tuhan yang mengasihi saya. Ada roh Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu, saudara semua. Haleluya. Nah, roh itu memberi kehidupan. Seperti yang Ayub katakan, Ayub 33 ayat 4. Dia Sang Maha Pencipta itu yang memberikan roh kehidupan. Dia Sang Maha Pencipta itu yang memberikan roh kehidupan untuk kita bisa berbicara, kita bisa merasakan, kita bisa menikmati, kita bisa mengecap yang baik dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua sampai hari ini kita menikmati yang baik-baik dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus pernah mengecewakan Bapak Ibu? Tidak pernah, ya. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya, tidak pernah mengecewakan saudara. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Yang terbaik itu disediakan buat kita. Haleluya. Yang terbaik itu disediakan. Yang terbaik itu yang Tuhan siapkan untuk setiap orang yang mencari Tuhan. Haleluya. Dengan hati yang selalu rindu akan kehadiran dari Roh Kudus itu sendiri. Haleluya. Iya, itu tadi Ayub 33 ayat 4, kemudian Kejadian 2 ayat 7 yang saya matur tadi ya. Si Adam diberi roh supaya hidup, supaya bisa berjalan, menikmati udara segar di taman itu. Iya, kemudian saat mereka berkumpul, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mereka duduk di loteng Yerusalem, itu bukan duduk untuk untuk cerita-cerita saja, saudara. Tetapi mereka beribadah. Mereka menyembah Tuhan karena sukacita besar. Mereka menikmati kehadiran Tuhan. Roh Kudus ada di sana diturunkan yang yang wujudnya seperti tiupan angin. Haleluya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, di bagian yang kedua, setelah mereka merasakan tiupan angin gitu ya, menerpa mereka, mereka bisa merasakan indahnya kehadiran Tuhan, indahnya Roh Kudus itu hadir dalam persekutuan mereka, dalam ibadah mereka. Tidak hanya angin saja yang mereka rasakan, namun ada juga lidah-lidah api. Ya, lidah-lidah api bertebaran di tempat kayak kalau seperti ini, lidah-lidah api bertebaran di tempat ini, semua orang pada melihat luar biasa, melihat kedahsyatan Roh Kudus yang
menyerupai api. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Api bertebaran dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Semua kita terus membutuhkan Roh Kudus. Semua kita membutuhkan pimpinan Tuhan, saudara. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan, ya. Kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Roh Kudus itu adalah segala-galanya buat kita. Haleluya. Terus ya, klik berikutnya. Nah ini, saudara, pencurahan Roh Kudus yang kedua tadi saya paparkan seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Yang wujudnya adalah lidah-lidah api yang menyambar-nyambar, dan kemudian semua orang yang berkumpul di tempat itu bisa berbahasa yang macam-macam, seperti Pak Musi yang hari Minggu katakan, orang Jawa saat mahasiswa kemarin kalau saya nggak salah ingat ya, mahasiswa Gamaliel saat ngadakan retreat gitu ya di Ungaran, kemudian ada orang Jawa di sana bisa berkata-kata bahasa koi gitu ya, dan tidak terbatas, saudara. Roh Kudus bisa melihat, bisa tahu, bisa memberi bahasa apa saja yang kita tidak tahu, tidak mampu memahaminya. Tetapi Roh Kudus itu mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan, itu Roh Kudus bisa melakukannya. Ya, Roh Kudus bisa melakukannya. Dalam pertemuan saya dengan teman-teman waktu itu ada orang Batak, ada orang Ambon, ada orang NTT, orang Manado, orang Tionghoa, orang Kalimantan, saudara. Orang Kalimantan bisa bicara jelas bahasa Jawa. Nah, kalau bukan Tuhan yang membuka mulutnya, ada bahasa-bahasa yang tidak mereka gunakan sehari-hari di negerinya, apa bisa mereka melakukan? Sedangkan belajar bahasa itu membutuhkan waktu lama, betul enggak? Orang Jawa atau orang Batak di Jawa pengen bahasa Jawa juga harus belajar, butuh waktu lama belajar, harus kursus bahasa Jawa, kursus bahasa Jepang, kursus bahasa ini, bahasa itu enggak cukup cuma 1 jam, 2 jam, betul enggak? Tapi saat mereka berkumpul, mereka berkumpul dengan bahasa gaya mereka masing-masing, mereka bisa bahasa yang satu sama lain tidak tahu. Karena Roh Kudus itu tidak terbatas. Roh Kudus menerobos, bisa membuat suasana itu menjadi indah, menjadi harmonis, bukan kacau. Suasana yang kacau tidak menyenangkan gitu ya. Mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara dan saya sudah dibaptis Roh Kudus, sudah. Sekarang tinggal pemenuhan, dipenuhi dan dilebihkan lagi. Haleluya. Dipenuhi dan dilebihkan lagi. Nah, saudara, lidah api ya, atau api ini fungsinya adalah membakar. Ya, api ini fungsinya membakar. Dan api ini lambang
perlindungan. Api ini lambang perlindungan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Setiap siang karena terlalu panas cuacanya, Tuhan memberi tiang awan mendung, ya mendung supaya mereka tidak kepanasan. Kalau kepanasan gembrobios, lama kelamaan orang kepanasan itu butuh air, butuh minum, begitu ya. Nah, mereka ada perlindungan setiap hari berjalan dari satu tempat ke tempat lain, ada perlindungan dari Tuhan lewat tiang awan. Kemudian pada malam hari saat mereka harus berkemah di satu tempat, pindah ke tempat lain, gitu ya. Ada api yang dari atas memberi penerangan agar mereka berjalan, mereka berhenti, ada lampu yang menerangi mereka. Jadi berjalan kemanapun mereka malam hari, selalu ada pertolongan. Itu indahnya saudara. Kalau di dalam Yesus ada dekat menikmati Roh Kudus, perlindungannya itu selalu ada. Perlindungan Tuhan itu ada selalu. Saat berjalan, saya mau ke pasar berjalan, motor anak berangkat sekolah saudara, wah, kemerungsung gitu ya saja, kemerungsung. Saya pulang dari pasar, kemerungsung, nggak tahu apa yang dia pikirkan. Padahal jalan di studio itu kan sempit, ya toh. Kemerungsung coba cepet, wah brus begitu. Di depan Dukcapil, saya pas ada di depan sana. Saya kaget begitu ya, ternyata saya lihat anak seragam SMA. Tapi perlindungan Tuhan itu dari zaman dulu sampai sekarang itu ada buat saya. Setiap pagi jalan, Tuhan melindungi saya. Mau nyebrang itu kan ya susah sekarang ya saudara. Nyebrang jalan ke arah ke utara, ke timur, susah. Gitu ya, kalau nggak ada polisi yang menolong orang-orang mau nyebrang jalan itu susah kalau di sana. Tapi ada perlindungan Tuhan yang spesial buat saya. Dijagai, dilindungi dari dulu sampai sekarang. Tuhan tidak pernah bosan. Haleluya. Buat saudara semua, Tuhan juga tidak pernah bosan. Haleluya. Tidak pernah bosan. Kadang kita nganyelke sama Tuhan, iya enggak? Nyepeleke kadang kita ini sama Tuhan, betul enggak? Ngaku saja, jujur saja ya. Ya, kita nganyelke sama Tuhan itu dianggap sepele. Alah, Tuhan di atas sana apa ngerti, kan gitu ya. Nyepeleke. Tapi ketahuilah saudara, Tuhan tidak pernah nyepeleke kita. Amin ya. Tuhan tidak pernah melakukan yang jahat. Rancangan-rancangan jahat tidak pernah ada di hatinya Tuhan. Rancangannya penuh damai. Halo, rancangannya penuh damai sejahtera. Miliki damai sejahtera itu, ambil sejahtera itu, taruh dalam hatimu agar menguasai hatimu. Hati yang lemah, hati yang tidak berdaya, hati yang lesu, hati yang luka, Tuhan sanggup membebat. Amin, haleluya. Itu untungnya kalau kita punya Roh Kudus, punya Tuhan. Hati kita nggak sampai terlantar, nggak sampai menderita. Roh Kudus ada menguatkan kita setiap saat. Haleluya, puji Tuhan. Iya, itu tadi lidah-lidah api ataupun fungsi dari api itu adalah lambang
perlindungan. Api juga menghanguskan. Kejadian Kejadian 19 tentang istri Lot gitu ya. Malaikat sudah datang, ayo segera pergi meninggalkan Sodom ini, ayo. Istrinya Lot masih berlama-lama, masih ingat, masih melihat yang di belakang, masih punya tanggungan, masih punya kewajiban, masih ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, begitu ya. Malaikat sudah datang, ayo segera tinggalkan. Tapi sepertinya istri Lot masih menikmati keindahan dunia. Istri Lot masih pengen tinggal lama di dunia. Ingin menikmati apa yang dia dapatkan sekarang ini. Tapi apa akhirnya yang terjadi, saudara? Akhirnya karena Tuhan sudah tidak berlama-lama lagi, tidak mau lama-lama lagi menunggu, ya si Lot saja dengan 2 anaknya yang diseret untuk segera meninggalkan Sodom dan Gomora. Dan apa yang terjadi? Setelah mereka jauh dari Sodom, ternyata ada api turun dari surga dan menghanguskan kota Sodom dan Gomora. Ratusan ribu orang bakar hidup-hidup. Nek sate kambing itu ya enak ya. Ini bangkai ya, bangkai manusia, saudara ya. Bangkai manusia. Wow, mengerikan. Api juga tentang penyucian dosa. Roh Kudus sudah menyucikan dosa-dosa kita. Roh Kudus sudah mengampuni kita dan kita mendapatkan pembaharuan, mendapatkan hati baru, hati yang penuh dengan kesukaan, hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hati yang penuh dengan kedamaian bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita semua sudah bebas dari dosa, tidak boleh lagi main-main dengan dosa. Dekat saja enggak boleh, ya melihat saja enggak boleh, sebab kalau sudah melihat itu terus setelah melihat terus kepingin, nek sudah kepingin terus bertindak, nah itu sudah disalibkan, itu sudah dihancurkan, sudah disucikan dengan api Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, menjadi hati yang baru. Itu yang Tuhan berikan buat kita pagi hari ini. Haleluya. Ya. Terus yang terakhir, saudara ya. Saudara, peristiwa terjadinya angin dan api tersebut, terjadinya Roh Kudus turun yang berupa angin dan api, sebab mereka merespon gitu ya. Mereka merespon apa yang Tuhan Yesus katakan di Kisah Rasul 1 ayat 4. Jangan meninggalkan Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem. Nah, karena murid-murid ini merespon perkataan Tuhan, kata-katanya Tuhan Yesus, maka peristiwa besar itu terjadi. Kalau mereka tidak respon, abai dengan kata-kata Tuhan, maka peristiwa besar pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu tidak terjadi pada mereka. Hati kita juga terus harus respon dengan kebenaran firman Tuhan. Hati kita respon dengan kehadiran Roh Kudus yang menuntun kita, yang memperbaiki kita untuk kita menjadi manusia lebih baik lagi. Haleluya, Tuhan memberkati. Saudara, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena duduk bersama, menikmati hadirat Tuhan, ada Roh Kudus turun, membakar, memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan leader, singer tampil, pemain musik juga akan bersama-sama
kita untuk untuk menaikkan satu pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Angkat bisa ya, Mbak? Angkat pujian. Roh Kudus itu ya. Mbak Nora yang angkat ya. Roh Kudus hadir di sini. Tiada yang mustahil bagi yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami diingatkan kembali pencurahan Roh Kudus terjadi karena kami merespon dari kata Yesus. Biarlah setiap hati kami memiliki respon yang benar, memiliki hati yang taat,
mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Belajar dari para murid-murid, mereka ada di loteng Yerusalem menantikan pencurahan Roh Kudus. Karena kuncinya mereka merespon, mereka taat akan perkataan Tuhan Yesus. Berkati hambamu yang sudah menabur benih firman Tuhan, ditambah-tambahkan hikmat marifat daripada Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan beliau. Diberkati dalam pelayanan beliau, diberkati kesehatan. Apapun yang beliau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita masuk hadirat Tuhan, kita akan terima perjamuan kudus. Saudara, mari buka hatimu untuk engkau layak menerima perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya Yesus. Pemujian pujian, Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus, menjadi peringatan akan Dia yang mati di kayu salib menebus dosa kita, yang harusnya kita ada dalam hukuman kekal, tetapi karena anugerahnya, kasihnya, kita diangkat menjadi anak-anaknya, dibebaskan dari dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya Yesus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, Rendahkan diri, amin, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan pujikan ini dan doakan ini. Haleluya. Satu dalam roh, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, Ampuni saudaraku dengan kasih. perjamuan kudus-Mu Satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Bapa dalam surga, Tuhan suci, aku lepaskan berkat surgawi mengalir dalam perjamuan kudus.
Dan kami percaya melalui perjamuan kudus, iman kami dikuatkan. Kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Karena kami tahu bahwa darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Menyembuhkan, memulihkan dalam kehidupan kami. Diberikan damai sejahtera sukacita. Karena dosa itu telah dihapuskan di kayu salib. Di dalam nama Yesus, haleluya. Silakan saudara bangkit dan mengambil perjamuan kudus, haleluya, haleluya. Saudaraku dengan kasih, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, dalam nama Tuhan Yesus, 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 dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah mendapatkan roti dan anggur. Mari saudara silakan baca firman Tuhan yang ada di hosti tersebut. Jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan menguatkan, diamini dengan imanmu. Namun jika ada yang ayat yang menegur saudara, jangan keraskan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan Bapak Ibu. Sudah semua? Baik Bapak Ibu. Mari kita angkat roti di atas kepala, tujukan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Saudara, dengan mata iman kita lihat 2000 tahun yang lalu, dia di atas kayu salib tubuhnya dicabik untuk saudara dan saya. Tubuh yang sempurna itu, tubuh yang penuh kemuliaan, diberikan kepada kita karena dosa kita, supaya dia rindu di mana dia berada, kita pun berada. Angkat tinggi di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang adalah tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur. Haleluya Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa cawan anggur yang saudara pegang adalah darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Syukur. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Tuhan Yesus, melalui perjamuan kudus ini, dengan iman kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban masalah, Tuhan menolong kami, membukakan pintu-pintu mujizat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita diberkati dengan firman Tuhan dan persekutuan dalam perjamuan kudus Tuhan hari ini. Dan mari kita mempersembahkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan dengan firman Tuhan, Mazmur 54 ayat 6 mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita beri dengan sukacita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, hingga kami saat ini masih bisa memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Kami haturkan kepadamu Tuhan Yesus segala bentuk persembahan kami, baik itu persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan khusus kami kepadamu Tuhan, maupun persembahan mingguan kami. Biarkanlah Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami ini hingga layak untuk dipakai sebagai untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan sediakan terus memberkati setiap kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan doa ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, dan saat ini kita akan menyaksikan otak gereja sepanjang minggu ini.
Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya bahwa hidup kita karena Baik, tetap bersemangat bersekutu di dalam Tuhan. Baik, tetap bersemangat bersekutu di dalam Tuhan di tempat ini dan setiap ibadah yang diadakan. Setiap hari Minggu kita akan bersekutu bersama-sama dalam kebaktian raya jam 9 pagi di tempat ini, dimulai dahulu dengan doa intim pribadi, persiapkan hati kita untuk bersekutu bersama-sama, dan juga ibadah tengah minggu diadakan setiap hari Kamis setiap jam 6 sore di tempat ini. Untuk setiap anak-anak muda hadir dalam persekutuan youth setiap hari Sabtu jam setengah 6 sore di tempat ini, dan juga kebaktian anak diadakan bersama dengan kebaktian raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Doa pagi, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut bersekutu setiap pagi, setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam setengah 5 di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. puji nama Tuhan, shalom. Amin. Tidak ada suaranya, shalom. Amin. Haleluya. Mau ditampilkan Mas Jerry? Oh enggak, baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bulan ini, bulan Juli ini kita akan masuk dalam tema yang baru, yaitu hati hamba. Kalau hari ini khotbah tentang bagaimana pencurahan Roh Kudus, ini adalah merupakan suatu rentetan Pentakosta. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan belajar dari bulan-bulan lain, bulan-bulan lalu bicara tentang bertumbuh dan berbuah. Tema bulan Juni ini bicara tentang hati hamba. Katakan hati hamba. Aku punya hati hamba. Aku punya hati hamba. Nah, tidak hanya kita katakan, nanti kita akan belajar dan aplikasikan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang pagi hari ini banyak yang tidak hadir ya. Baik, haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga
kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi dengan iman kita katakan haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permohonanku. Dan Allah mengabulkan segala permohonanku. Sekali lagi, dan Allah mengabulkan segala permohonanku. Dan Allah mengabulkan Segala permohonanku. Kami bersyukur Tuhan, kami akhiri bulan Mei ini dengan dasar puji Tuhan, dan kami awali bulan Juni ini dengan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dalam bulan Juni ini kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kami akan melihat penyertaan Tuhan bagi setiap jemaah di tempat ini. Dan kami akan menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau bekerja luar biasa pada pagi hari ini. Kami menikmati kehadiran-Mu untuk menguatkan iman kami, untuk kami terus rindu bersekutu dengan saudara kami semuanya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini tidak hadir. Kami tidak tahu apa masalah pergumulan yang dihadapi, tetapi kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati setiap kali engkau masuk, diberkati setiap engkau keluar, diberkati setiap langkah kakimu, tangan-tangan yang kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.